Bukanan kejar merah putih sudah. Saya kejar bintang kejuara. Bintang kejuara kejar selanda ada merah putih juga setiap hari anuin gue pemarkas tanam tanah udah lama juga. Kan pusi. Abu kan pusi kan. Abu kan pet mbak nuan. Margas. Juga bakla orang oma. Miti yang main anda juga sindik pinyang me. Saya itu rumah saya. Kena dia. Dia berdiri. Banting satu. Hantam. Izin bang, udah kita tembak bang, satu bang. Kena sebelah kiri bang. SPR kan? 80 bang, SPR bang. Dia terap semua, dia bersembunyi. Izin bang. Hantam bang juga bang. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Konflik bersenjata di wilayah Papua memanas dalam beberapa waktu terakhir. Rentetan kontak tembak tak bisa terhindarkan dan kembali memakan korban. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, telah memperingatkan seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan bumi cendrawasih. Pengelola Manajemen Markas Pusat Komnas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB-OPM, mengultimatum seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua segera meninggalkan bumi cendrawasih. Peringatan dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi di daerah konflik yang memanas, terutama di 3 wilayah kabupaten yakni Puncak, Intan Jaya, dan Dugama. Melihat situasi konflik bersenjata di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Duga, maka kami dari pengendali manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengeluarkan peringatan tegas kepada semua imigran Indonesia yang mencari makan di negeri milik bangsa Papua agar segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata, kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom dalam keterangan resmi, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. Sebi mengatakan bahwa pihaknya tak akan segan menembak pekerja Indonesia yang masih bertahan di lokasi perang. Menurutnya, hal tersebut menjadi konsekuensi bagi mereka yang tak mematuhi ultimatum itu. Masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan pimpinan dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, maka risiko silakan tanggung sendiri, kata dia. Situasi keamanan di sejumlah daerah di Papua belakangan tidak menentu. Kontak senjata antara TNI Polri dengan OPM terus terjadi, menyebabkan korban berjatuhan dari kedua pihak dan warga sipil. OPM bahkan menetapkan Puncak Ilaga, Papua sebagai medan pertempuran melawan pasukan gabungan TNI Polri. Wilayah itu dipilih, lantaran jauh dari penduduk dan warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat TNI Polri terkait dengan ancaman yang dilontarkan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang kini telah dicap sebagai teroris oleh pemerintah. Konflik itu sendiri telah terjadi pada Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021, lalu saat KKB membunuh Kepala Subsektor Oksamol, Pegunungan Bintang, Papua, Bribtu Mario Sanoy. Mereka mencuri 2 senjata laras panjang tipe SS-1 dan revolver dari markas polisi itu. Hanya saja, tak berselang lama polisi berhasil menemukan senjata yang dicuri itu di sekitar markas KKB yang berada di wilayah tersebut. Tak hanya aparat, warga sipil juga menjadi korban. Pada Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021, polisi menyebut KKB bertanggung jawab atas penembakan seorang tukang bangunan bernama Habel Halenti saat dalam perjalanan pulang dari kampung Eronggobak, distrik Ilaga. Aksi ini disaksikan oleh rekan Habel bernama Alif yang berhasil melarikan diri dan melapor ke polsek setempat. Korban sempat berteriak, "Ampun, komandan." Namun, langsung ditembak oleh salah satu KKB yang menodongkan senpi, ujar Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Masih di hari yang sama, penyerangan KKB dilakukan di sekitar wilayah Bandara Aminggaru Ilaga, Puncak. KKB diduga membakar sejumlah fasilitas bandara hingga memicu kontak tembak dengan Paskas, Korps Pasukan Kas TNI AU. Kejadian itu berdampak pada kebakaran menara di kantor unit penyelenggara bandara udara, UPBU, dan kantor Airnav di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Namun,
Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Terakhir, polisi menuding bahwa KKB bertanggung jawab atas penembakan keluarga Kepala Desa Nipurlema, Petianus Kogoya di wilayah Ilaga.